dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluas, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum BLU. Badan Layanan Umum itu ciri khasnya mempunyai kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satker-satker lain. Ini kami lakukan penggeledahan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud, di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud, dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan. Ya, tentu saja bertambah jumlah obatnya sesuai dengan produknya dari 2 industri farmasi yang baru saja kami sampaikan. Kemana saja tentunya catatan distribusinya ada ya, dari tentunya produsennya, dari ini yang sedang kita lakukan dengan proses penarikan tersebut akan juga ketahuan di mana saja, dan Badan POM UPT yang akan mencermati ya di wilayah-wilayah di mana didistribusikan. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan kasus dugaan korupsi proyek Tower BTS. Menkominfo akhirnya buka suara. Kementerian Komunikasi dan Informatika buka suara buntut kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station 4G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa kasus itu adalah ranahnya Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung melalui tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 7 November 2022. Menurut Johnny, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T itu dilakukan oleh Bakti. Namun yang ikut terbawa namanya di publik adalah Kominfo. Johnny menjelaskan untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan TIK, khususnya di wilayah 3T, dibutuhkan tambahan pendanaan atau pembiayaan. Kominfo, kata Johnny, membantu Bakti sesama Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang diserahkan dan dikelola oleh Bakti. Ia berharap proses hukum tersebut berjalan dengan baik dan selesai. Namun di sisi lain, Menkominfo juga berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap langsung berlanjut. Untuk diketahui, proyek BTS ini dilakukan pemerintah lantaran ada 12.548 dari 83.218 desa atau kelurahan belum dapat mengakses jaringan 4G. Pemerintah lantas membangun tower BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan. Pengerjaannya dibagi dalam 5 paket wilayah dengan target selesai dalam 2 tahun. Masing-masing paket wilayah digarap oleh konsorsium besar yang kontrak payungnya ditekan awal tahun lalu. KPK kirimkan dokumen bukti dugaan korupsi Surya Darmadi ke Kejagung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengirimkan salinan dokumen barang bukti terkait kasus penyerobotan lahan yang dilakukan Surya Darmadi ke Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pengiriman dokumen itu merupakan salah satu bentuk kerjasama KPK dan Kejagung. Gufron mengatakan kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung berbeda dengan perkara yang diusut KPK. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai buron pada 2019 lalu terkait kasus dugaan suap revisi alih fungsi lahan perhutanan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Sementara Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar yang diduga membuat negara merugi hingga 78 triliun rupiah. Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi terkait kebutuhan pemeriksaan kasus suap Surya Darmadi. Menurutnya, hal ini biasa dilakukan antar lembaga penegak hukum. Tahanan KPK misalnya bisa menjalani pemeriksaan perkara lain yang diusut Polri. Sebagai informasi, buron kasus mega korupsi, Surya Darmadi telah mendatangi Kejaksaan Agung guna menjalani pemeriksaan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Surya Darmadi tiba di Indonesia dari Taiwan menggunakan China Airlines. Dia mendarat sekitar pukul 13.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta. Kerugian negara akibat kasus korupsi Surya Darmadi. Risma tegur Irjen Kemensos. Artikel tentang kerugian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di Kompas.com pada Rabu. Selain itu, artikel mengenai Menteri Risma yang menegur anak buahnya terkait kasus bansos yang dikubur di Depok juga menjadi terpopuler. Kemudian, artikel tentang rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia soal cacar monyet juga menarik minat pembaca. 1. Diduga negara merugi 78 triliun rupiah, kasus korupsi Surya Darmadi jadi yang terbesar. Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah. 2. Saat Risma tegur Irjen Kemensos pada konvers bansos yang dikubur di Depok, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial di Depok yang tidak sesuai. Awalnya, Dadang menjelaskan pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P. Batubara itu sudah sangat ketat. Dia juga menyebutkan pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, sampai ke tingkat penerima bansos pengawasan tetap melekat. 3. IDI bentuk Satgas, berikan 5 rekomendasi antisipasi cacar monyet. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi mengatakan pihaknya membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Cacar Monyet guna merespons ancaman tersebut. Adib menerangkan, meski hingga Agustus 2022 belum terdapat kasus konfirmasi infeksi cacar monyet, masyarakat harus tetap mewaspadai keberadaan penyakit tersebut.